Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman Purkon Center, pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan tutorial bagaimana cara menggunakan sebuah transmisi matic dengan baik dan benar. Begitu juga dengan fungsi-fungsi kegunaan dari beberapa huruf atau item pilihan untuk penggeseran dari transmisi itu sendiri. Nah, seperti apa cara penggunaannya? Saksikan video ini sampai habis. Ya teman-teman, di sini untuk transmisi matic ini ada beberapa pilihan huruf ya. Untuk yang P itu artinya parking atau parkir. Kemudian untuk R reverse untuk mundur. Kemudian untuk N itu netral. Kemudian untuk D3 itu untuk drive secara otomatis dari gigi 1 sampai dengan gigi 4 atau gigi 5 kecepatan. Nah, kemudian untuk yang 2 ini second. Kemudian yang L itu untuk low. Nah, ketika Anda ingin menggunakan, pastikan untuk transmisi pada posisi P. Nah, posisi P ini dimana setiap Anda berhenti atau ingin mematikan kunci kontak Anda, pastikan transmisi di posisi P. Sehingga dengan posisi P ini tidak bisa didorong ya untuk dijalankan untuk mobilnya. Jadi ini sangat pakem sekali ya, tidak bisa dimaju mundurkan untuk mobil. Nah, kemudian untuk R, ketika Anda ingin mundur misalkan, Anda harus tekan pedal rem terlebih dahulu teman-teman. Tekan pedal rem, kemudian digeser ke huruf R. Nah, pedal remnya itu dilepas pelan-pelan ya. Nah, ini akan mundur seperti itu untuk R. Nah, kemudian untuk posisi N, untuk netral, di sini ketika Anda lepas pedal rem, kemudian rem tangan Anda juga turunkan, ini posisinya mobil tidak terkunci. Alangkah baiknya ketika Anda berjalan misalkan di lampu merah yang hanya berhenti sesaat saja, lebih baik posisinya di netral. Posisi kuncinya dalam posisi mesin hidup ya. Nah, pastikan untuk rem tangannya itu ditarik. Karena apa? Jika rem tangan tidak ditarik posisi N, kemudian Anda lepas pedal remnya, itu kemungkinan besar mobil bisa maju atau mundur dengan sendirinya, karena mengingat dari jalanan aspal yang mungkin tidak rata, sehingga menyebabkan khawatir di lampu merah nanti mobilnya bisa maju atau mundur mengenai mobil pengendara lain. Jadi kalau posisi N, posisi mesin dalam kondisi hidup dan harus di rem tangan. Nah, adapun untuk fungsi dari D3 ya. Nah, ketika Anda geser ke tuas D3, tekan pedal rem, kemudian pedal rem dilepas secara perlahan, kemudian kaki kanan mengarah ke gas. Nah, ini akan maju, teman-teman. Nah, untuk posisi D ini posisi ketika secara otomatis ini terdapat dari transmisi gigi 1, 2, dan 3, dan 4. Ya, untuk transmisi maticnya tentunya. Jadi ini paling mudah dan sering digunakan. Apakah dari medan yang giginya rendah sampai dengan kecepatan tinggi di tol, dengan posisi di D3 saja sudah cukup. Dan ini pasti ini yang sering digunakan. Nah, lalu untuk transmisi yang second atau 2, ini fungsinya adalah gigi 2. Nah, untuk gigi 2 sendiri ini diupayakan untuk penggunaan untuk seperti Anda jalan di pegunungan, kemudian di daerah puncak ya, pakailah gigi 2. Jadi ini bisa sebagai brake juga ya. Jadi bisa menjaga kecepatan Anda tidak melebihi ke gigi 3 maupun gigi 1 tentunya. Nah, ini gigi 2 fungsinya untuk berjalan di daerah sekitar pegunungan. Lalu bagaimana dengan transmisi untuk gigi L atau low? Nah, fungsi dari L ini seperti layaknya adalah gigi 1 ya. Nah, jadi untuk medan yang Anda harus menanjak yang cukup curam, misalkan Anda ingin juga menderek mobil di belakangnya ya, atau ingin tanjakan di gunung seperti itu gunakanlah untuk transmisi L ya. Jadi jelas ya bahwa untuk yang transmisi 2 dan L ini dengan medan tertentu saja teman-teman. Nah, biasakan Anda gunakan yang di posisi yang D saja sebagai pemula. Seperti itu kegunaannya ya. Jadi jelas
bahwasanya untuk pemilihan PRND3, 2, dan L itu adalah fungsi untuk penggunaan dari transmisi matic. Nah, memang ada beberapa mobil yang memang hurufnya berbeda. Ada yang memang icon S, Sport ya, untuk akselerasinya agar lebih cepat. Kemudian ada yang memang tidak ada low-nya, hanya D saja, N dan R saja, dan P. Jadi macam-macam. Namun kurang lebih secara umum penggunaan dari item transmisi ini seperti itu ya. Nah, jadi dipastikan Anda menggunakan transmisi itu dengan baik dan benar. Nah, selain itu juga, misalkan Anda ketika ingin membeli suatu mobil untuk mengecek bagaimana apakah transmisi itu masih responsif atau masih layak digunakan atau tidak, caranya adalah ketika Anda posisi di N, cobalah Anda tekan di D untuk maju. Nah, pedal rem sambil ditekan ya. Nah, coba Anda diamkan selama 10 detik. Jika mesin mobil itu ternyata ada geruduk-geruduk, bunyi geruduk-geruduk di gearboxnya, atau mungkin semacam dut-dutan mobilnya ya, itu kemungkinan ada permasalahan di area transmisi atau gearbox maticnya teman-teman. Jadi saya upayakan jangan mengambil kendaraan yang memang transmisinya tidak baik, karena perawatannya dan biayanya cukup mahal juga. Jadi seperti itu. Itu saja. Jika memang dari teman-teman ada yang ingin mempertanyakan mengenai cara penggunaan transmisi lebih jauh, bisa isi komentar di bawah ini. Jangan lupa teman-teman untuk klik subscribe, like, dan share ke channel Furkon Center dan saksikan video kami yang lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.